Salam sehat semuanya kepada Bapak Ibu guru yang hebat dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Made Kertayasa dari Kepala Sekolah SMP Negeri Pakuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Saya akan melaksanakan sosialisasi di kegiatan seri guru belajar seri AKM. Kegiatan ini saya laksanakan melalui acara rapat rutin yang bisa diikuti secara luring dan secara daring. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru dan staf pegawai yang bisa hadir pada hari ini. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bidasa yang dewasa, karena berkat beliau kita bisa melaksanakan rapat pada hari ini, tanggal 26 Februari 2021. Ya, untuk persingkat waktu akan saya sampaikan terlebih dahulu susunan acaranya. Yang pertama pendahuluan, yang kedua sambutan pembinaan dan informasi dari kepala sekolah, ketiga informasi dari Wakasek dan kepala urusan, keempat tanya jawab, dan kelima pembahasan AKM oleh Bapak Kepala Sekolah, dan kita tutup dengan berikut. Ya, demikian tadi susunan acaranya. Untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan. Tadi untuk pendahuluan sudah kita awali dengan mengucapkan yang terima dengan pengisian daftar hadir. Nah, kita lanjutkan yang kedua yaitu sambutan pembinaan sekaligus informasi dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa berdua dan juga rapat kali ini kita lakukan melalui jaringan ya, yang bisa diikuti oleh rekan-rekan guru, pegawai, kalaupun tidak datang ke sekolah. Mari kita panjatkan puja syukur dengan mengaturkan pengasturan Om Swastiastu. Biar tidak pecah konsentrasinya, karena ibu bapak yang di rumah, nah itu tidak bisa datang ke sekolah mengikuti rapat, bisa dari rumah. Kalau bapak ibu sudah ada sini, tidak bisa lagi, ya, tidak bisa lagi ngapain buka itu. Atau juga ada di kayak di depan.
Nanti siaran ulangannya bisa ini kan direkam nih, jadi semua tanyakan kembali dengan link yang sudah disiapkan. Pak Ibu. Baik. Yang pertama saya hormati wakil kepala sekolah, urusan, rekan guru, pegawai, ya. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan terkait dengan proses pembelajaran di SMP Negeri 4 Bukuan ini, dan juga informasi-informasi terkait dengan ASN yang begitu banyak informasi. Tentunya kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan dari Bapak Ibu guru banyak sekali juga yang harus diikuti. Ya. Jangan menutup diri, jangan tidur di saat seperti ini. Kita menghadapi anak-anak generasi yang di abad 21, ya. Proses pembelajaran melalui jaringan, ya, itu tetap dilaksanakan, dan banyak bintek-bintek yang mengarah ke cara efektif untuk melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Nah, silakan Bapak Ibu selektif untuk memilih itu, mengikuti perkembangan bagaimana caranya biar kita bisa mengikuti, ya, di saat pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa hal. Yang pertama, yaitu sebagai pembukaan, ya, ada informasi isian dari penghasilan. Ya, itu silakan nanti Bapak Ibu masing-masing mengisi, melihat panduan dari cara langkah-langkah untuk mengisi penghasilan Bapak Ibu yang sudah di-share di grup untuk ASN. Nanti setor soft copy-nya yang sudah di-print itu dikumpul juga. Nanti sudah tugaskan pegawai Pak dengan karyawan, ya, untuk menginput, membuat dari soft copy, hard copy dari ASN yang sudah mengisi penghasilan dari Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingat ada beberapa surat edaran juga SE, ya, perpanjangan dari kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat mikro ini, ya, sampai 8 Maret kalau tidak salah, ya. Dan juga kita perlu tetap menjaga kondisi, mana seperti sekarang harus menjaga jarak, ya. Protokol kesehatan tetap kita ikuti. Yang berikutnya ada surat edaran tiap hari Selasa semua aktivitas di masyarakat menggunakan pakaian hendak. Nah, itu edaran dari gubernur, baik dari Sekda, yang kemarin sudah saya share-nya. Artinya bila Bapak Ibu nanti hari Selasa, hari Senin, ya, hari Senin kita sudah pakai Niki. Hari Seninnya untuk kontrak anunya menyesuaikan, ya kan. Hari Selasa kita wajib semua pakai pakaian hendak. Lebih hendaknya ini hendak nih, ya. Ya. Nah, kita sudah punya seragam, ya. Nah, kita hari Selasa pakai hendak ini, hari Rabu pakai putih, hari Kamis pakaian hendak, pakaian adat, bisa hendaknya yang juga dipakai, bisa yang lainnya, kebaya, ya. Terus hari Jumat kita berpakaian, ya, olahraga, nah, dan terusnya seperti itu kegiatan yang diatur, ya, yang kita terima surat edaran, surat keputusan terkait dengan proses kegiatan kita di sekolah. Terus yang ketiga terkait dengan biaya operasional siswa,
ya, yang melalui dana sumbangan dari orang tua siswa. Kita sudah berusaha melalui pembayarannya membuka rekening, melalui rekening BPD. Mungkin hari ini caranya nggak cukup rapat, mudah-mudahan bisa dari rumah. Dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya guru-guru yang pegawai yang bisa mengikuti kegiatan ini dari rumah. Mungkin ditunjukkan bisa siapa yang sudah bergabung. Oh, yang sudah bergabung. Iya, dari rumah yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih. Tadi lupa ya. Ada ini Puspawangi, Prema Puspawangi ada hadir nih. Yang Ya. Ini ada Prema. Bisa disimak, nanti bisa dilaporkan ya. Karena Prema ya. kasihan ini terutama Puspailang. kita sudah banyak pengeluaran dana yang ditalami oleh dana pribadi ya. Baik pembelian banten sehari-hari, purnama film, transport, ya, konsumsi, banyak. Pokoknya itu nanti silakan datang sekolah dan sampaikan berapa yang dana yang sudah masuk untuk operasional. Karena sampai saat ini dana BOS belum dicairkan. Ya, mudah-mudahan di awal Maret bisa terrealisasi. Untuk penerimaan dana BOS, ya, saya sampaikan di sini per tahunnya per siswa itu mendapat masing-masing di Kabupaten Tabanan, di kabupaten yang lain berbeda-beda ya. Ini langsung ditransfer dari pusat langsung ke sekolah kita. Kalau di Tabanan kita mendapat per siswanya 1.350.000 per siswa per tahun. Nah, itulah yang nanti kita kelola yang sesuai dengan jenisnya. Ya, saudara BOS mungkin hari ini atau hari apa ya bisa mengikuti, ada kegiatan untuk mengikuti bagaimana merealisasikan dana BOS tersebut. Terus kemarin ini yang berikutnya untuk tahun ini sekolah kita mendapatkan rehab ya, dan juga ruang kelas yang satu bangunan yang terdiri dari 3 ruang kelas ya, di barat dan WC yang bergabung dengan gudang, itu dan perpustakaan. Itu sudah dibuatkan gambar estetnya ya, untuk nanti bisa diselesaikan di tahun 2021 ini. Nah, itu tujuannya untuk menunjang ya kegiatan proses belajar mengajar, yang mana nanti dengan situasi kondisi belajar yang nyaman, tentunya ada hubungannya dengan mutu kualitas pendidikan sekolah dari SMP. Nah, itu beberapa hal ya, yang terkait dengan proses, terkait dengan program kegiatan persekolahan kita. Yang paling penting ya, berikutnya yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu melaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh ini, karena hal ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, orang tua siswa. Semua orang tua, semua anak-anak kita itu berada di rumah sekarang, lebih banyak di rumah. Artinya orang tua lah yang memegang peranan penting
bagaimana dia mengawasi, memantau kegiatan anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan tugas fungsi dari Bapak Ibu dalam melaksanakan PJJ ini harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya sebatas PJJ itu, ya kan? Tidak bisa datang ke rumahnya, tidak bisa mengkondisikan normal seperti yang dulu. Artinya dari kondisi seperti ini jangan lupa, jangan Bapak Ibu tertidur, ya, buat perencanaan, ya, buat evaluasinya, buat administrasinya, fisiknya, ya absen, ya, karena ini bagian dari tugas Bapak Ibu. Jangan lengah, ya, sampai ada 1,5 bulan tidak aktif dengan kelasnya, kasihan kan? Nah, bagaimanapun keadaan kita, baik itu sakit, baik itu sehat, di grup Bapak Ibu tunjukkan itu, mungkin 3 hari batas komennya like apa, jempol, ya, oh berarti yang nunggu hidup kan gitu, ya, tunjukkan itu, jempol nge-share nak lucu-lucu, batas dulu komen, yang kupangin, tanda jempol, ya, berarti nunggu hidup. Kepala sekolah nge-share apa surat edaran, nge-share pemberitahuan ikut minta, ya batas acungan tangan, ya, nah itu berarti ada yang hidup. Dan sumber sakit, terus anak-anak terbengkalai sing makan ajahit sing tugas. Walaupun materinya sudah mungkin sudah habis dan lain sebagainya, guru bisa mengembangkan itu, ya. Pertanyaan, carikan soal-soal banyak sudah dikasih, apalagi pada pelajaran itu sudah kita beri master soal AKM gitu, banyak sekali bisa difoto, dikirim, nah, 1-2 soal itu caranya, ya, jangan tidur. Nah ini ada salah satu dari kita, guru kita, ya, itu jangan tidur dibalik suara, ya, itu tugas kelas sekolah, ya, untuk memantau Bapak Ibu. Dan nanti bila sudah berjalan normal, kita pasti laksanakan proses supervisinya, ya. Kalau sekarang mungkin kita utamakan kesehatannya, ya, memantau bagaimana anak bisa melaksanakan protokol kesehatan, biar pandemi ini cepat berlalu, ya. Nah itu bagian evaluasi dari kegiatan Bapak Ibu, ya. Siapkan nanti penilaiannya juga, ya, buat anak itu senang Bapak Ibu, ya. Jangan buat anak stres dalam PJJ ini, ya. Dalam kondisi seperti ini buat anak itu senang, enjoy, enak dia mengerjakan tugas, mendengarkan materi dari Bapak Ibu, ya. Saya kira tidak susah, ya, sambil mengecek, memantau kesehatan anak-anak, ya, dengan berbagai macam media sekarang sudah bisa Bapak Ibu, tidak susah-susah nyari, tanya sana sini, minta teman softkopinya, minta copy pastenya, tidak usah Bapak Ibu. Lihat di Google banyak sekali. Tiap pembelajar Ibu Bapak aktifkan itu sehingga tidak terbebani kuota Bapak Ibu. Ya, pembelajarannya kan sudah punya semua, ya. Ya, nah itu diaktifkan melalui Google di sana bisa Ibu Bapak mencari media-media video pembelajaran, bidang studi apapun. Ya, Ibu Bapak bisa di sana download,
bagikan ke siswa, buatkan instrumennya, apa yang diminta, dinilai. Ya, itu. Kedepannya seperti itu Bapak Ibu. Anggap sekarang ini kita punya waktu banyak sekali untuk mengisi diri, ya. Sekarang ini banyak waktu. Nanti kalau sudah, mudah-mudahan di awal tahun ajaran di Juli ini sudah bisa PTK. PTK-nya pasti tidak 100% juga. Pasti ada sebagian 50%-nya dilaksanakan di PTM-nya. Dan untuk pembelajaran di abad 21 ini, kecakapan 21 ini ya harus guru juga harus menguasai IT, karena itu bagian dari kecakapan abad 21 ini, pengembangan diri Bapak Ibu. Ya, nah itu nanti ada pembahasan khusus dalam IMAS KKM-nya nanti. Ya, nah itu bagian dari evaluasi Bapak Ibu untuk PJJ-nya yang sudah melaksanakan, yang sudah membuat rekapan daftar hadirnya, bagaimana karakter siswanya, kelasnya, siapa yang malas, siapa yang nggak pernah ngirim tugas, ya, tidak aktif, tidak menunjukkan dirinya hidup apa mati. Nah itu sudah melaksanakan tugas itu, saya ucapkan terima kasih. Ya, mudah-mudahan semuanya karena sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Bapak Ibu, maka kita berdoa semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan dilindungi, ya. Itu sebenarnya. Kalau kita sebagai guru tidak melaksanakan kan terbebani, merasa begini, merasa begitu. Nah, artinya drop, shock. Nah itu efeknya. Kalau sudah kita santai, kita pikiran kita tidak terbebani, ya, saya sudah merasakan, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, dengan beban keluarga, beban makan tidak enak, drop, otomatis sehat, ya kan, drop. Nah ini antisipasinya Bapak Ibu. Nah, syukur-syukur kita masih berada dalam lingkungan Tuhan yang Esa. Itu yang menjadi harapan utama kita, ya, daripada Bapak Ibu tidak melaksanakan tugas, ya, masa terbebani nanti nambah beban, itu maksudnya, ya, bisa dipahami. Yang berikutnya Pak Ibu, terkait dengan kegiatan penilaian tengah semester. Nah, itu sudah saya bagikan ke pakar penilaian proses. Nah, itu nanti lebih banyak disampaikan bagaimana teknisnya, bagaimana bentuk soalnya, ya. Nanti disampaikan oleh Pak Nyoman Sri, yang mana jadwal penilaian tengah semester ini tanggal 16 Maret dan minggunya. Kenapa kita melaksanakan rapatnya hari ini di akhir Februari? Karena saya di awal Maret 1 sampai 9 Maret itu saya mengikuti kegiatan guru penggerak, ya. Jadi praktik mengajar guru penggerak 1 sampai 9. Nah, jadwalnya seperti itu, dan nanti untuk kegiatannya terus mencapai 9 bulan, ya, 9 bulan. Maka waktu yang tersisa untuk rapat kegiatan tengah semester, ujian sekolah, penilaian akhir tahun, nah itu sekalian nanti disampaikan oleh hari ini, disampaikan oleh Pak Nyoman, ya, dengan ketentuan-ketentuannya, apa-apa yang perlu disiapkan, ya, tentunya semuanya itu ada prosedur operasionalnya, SOP-nya, ya, standar prosedur operasionalnya. Prosedur itu silakan dibuat, ada kepanitiaan yang tentunya ada Pokja, ya. Nah itu dulu yang bisa saya sampaikan hari ini. Yang pada sesi terakhir nanti saya mohon waktunya untuk
mengikuti shooting ya, yang nanti saya bagian dari tugas saya untuk menyelesaikan BIMTEK seri AKM. Nah, dan juga saya sarankan kepada Bapak Ibu, karena sekolah aktif yang terkait dengan di data di Dirjen GTK-nya ya, itu terdeteksi di sana guru-guru yang aktif mengikuti kegiatan Kemendikbudnya di punya sertifikatnya, nah itu masuk poin di sana. Kelihatan, oh sekolah ini ya. Nah, nanti di dalam imbas KM-nya nanti saya sampaikan lebih ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mungkin ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya mendengarkan Santi Om, Santi Om. Demikian tadi pembinaan dan informasi dari Bapak Kepala Sekolah. Acara berikutnya informasi dari Pak Kepala Sekolah dan Kepala Urusnya. Nah, yang pertama mungkin dari saya dulu. Yang pertama saya mau sampaikan mengenai instruksi dari Bapak Kepala Sekolah yang waktu ini mengenai di printnya perangkat pembelajaran untuk semester 1 dan semester 2. Untuk semester 1 saya rasa Bapak Ibu guru semua sudah punya, dan saya rasa tidak perlu diberikan. Itu sudah ada beberapa misalnya Bapak Kepala Sekolah sudah diberikan waktu ini, tapi belum semua. Nah, mungkin kita sekarang sambil belajar. Nanti kalau semua mengandalkan pegawai juga punya tugas banyak. Coba kita guru juga sambil belajar, semua masih belajar. Jadi untuk itu yang semester 1 yang sudah dipakai untuk mengajar kemarin, kami persilakan untuk dikumpulkan, nanti ditaruh di meja tiang dan tiang akan cek satu persatu. Ini sehubungan dengan untuk akreditasi. Yang untuk semester 2, kalau masih dalam proses pembuatan, silakan dilanjutkan. Kalau sudah selesai, silakan juga, walaupun sudah ditaruh di draft, saya mohon juga di print. Paling tidak, maaf Pak, kalau penelitian yang namanya administrasi bukan hanya dalam bentuk soft copy, tapi hard copy-nya. Jadi biar tidak ada Bapak Kepala Sekolah dicek sudah apakah sudah lengkap perangkat pembelajaran yang harus kita lengkapi, yang harus kita buat. Jadi untuk saya tidak tolong lagi sekali mohon dengan sangat untuk Bapak Ibu guru segera kumpulkan dulu yang semester 1, akan nanti yang cek, nanti yang belum ada siapa nanti yang share di grup. Jadi tanggung jadi kayak jadi murid dan guru, jadi padahal kita tidak seperti itu. Tujuannya untuk kelengkapan biar tidak seperti aplikasi tahun beberapa tahun yang lalu masih ada perangkat yang belum dikumpulkan, gitu kita tahu. Yang kedua, hubungan dengan yang tadi saya bilang Bapak Kepala Sekolah untuk proses belajar mengajar melalui PJJ-nya. Kami harapkan kita tingkatkan dengan lebih bervariasi lebihnya. Jadi pembelajaran ini hampir 1 tahun. Kalau kita hanya terus melaksanakan menggunakan WA itu ternyata muridnya bosan. Jadi sudah ada yang menyampaikan, yang ketemu akhirnya anak-anak cenderung menurun, akhirnya nggak mau mengumpulkan tugas karena ternyata Pak waktunya ada yang menyampaikan gimana bosan yuk terus ketemu gua apa sampai gitu. Jadi karena menggunakan WA, lihat buku paket halaman sekian kerjakan, nah saat tanpa ada yang namanya penjelasan materinya dulu. Itu ada siswa yang melakukan seperti itu pada dia kebetulan. Jadi kita saling introspeksi, saling mengingatkan, saling koreksi, kita belajar bersama-sama. Jadi kalau kemarin misalnya Pak Julian sudah mau mengajak kita untuk belajar menggunakan aplikasi yang mana, coba kita belajar. Jadi terus bertanya, nanti kalau ada masih kekurangan pasti dibimbing lagi. Jadi saya harapkan Bapak Ibu semua kita belajar sama-sama. Jadi karena masukan atau keluhan siswa seperti itu, karena kita kan juga mengeluh siswa ini tidak mengumpulkan tugas. Berapa kali ternyata memang ada siswa yang tadinya rajin menurun karena dia merasakan bosan terus menggunakan WA saja. Jadi
Itu bagus sekali menurut dia, jadi ada siswa yang berani menyampaikan keluhannya kepada kita. Yang berikutnya yang perlu saya sampaikan tadi masih sehubungan dengan PJJ dan melanjutkan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, misalnya materi kita. Jadi kalau kita saya sendiri untuk bahasa Indonesia, kalau kita menggunakan RPP ya, mengacu pada silabus yang darurat itu, materi kita yang benar sudah selesai. Nanti yang kembangkan lagi. Jadi setiap nanti ada berapa tuh yang buatkan lagi medianya, yang buatkan materinya, saya buatkan medianya. Jadi untuk penanyaan siswa. Bahkan nanti saya mau mengambil yang semester 1 ini sedikit, waktu semester 1 mungkin yang maksimal memberikan, karena di kelas 9 kebetulan untuk ujian kan materi dari semester 1 yang buatkan lagi media waktu di semester 1 yang belum diaplikasikan secara maksimal. Jadi itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau memang teman ada yang sudah merasakan materi sudah habis, kita bisa berikan penanyaan. Tadi yang saya sampaikan oleh Pak Kelas bisa kelas 7 atau kelas 8 ada bukunya yang untuk soal-soal sesuai dengan AKM, itu bagus sekali. Itu bisa kita ketik ulang nanti ya Pak. Ketik ulang nanti dari dengan materi dulu, nanti di soal semester misalnya atau di akhir semesternya kita bisa berikan kepada siswa dengan model soal itu kalau tidak mendekati. Yang berikutnya mengenai yang sampaikan tadi Bapak mengenai jadwal penilaian tengah semester genap, ujian semester, penilaian akhir semester, udah bisa juga disampaikan melalui Google Formulir. Nah, kalau kemarin di semester 1 misalnya Bapak Ibu ada yang masih minta tolong sama teman dibuatkan. Nah, kalau coba kita belajar sama-sama masih ada waktu. Yang penting kita buat dulu dalam buat yang tersimpan, nanti kita kan ngobrolnya gak bahas ternyata memang seperti itu. Jadi kalau kita masih ada waktu dan teman ada yang mau membuat, alangkah enaknya kita. Jadi kalau selama nanti kita terus minta tolong dibuatkan, tidak mau belajar, nanti jadinya kita tidak akan pernah maju. Ya, jadi ternyata yang sampaikan oleh Pak Kepala tadi benar. Zaman milenial muridnya lebih pintar dari kita, soalnya mereka lebih tahu ternyata guru saya menggunakan apa yang dia udah tahu dulu. Ya, kalau yang memang benar juga kritik, dan saya melihat seperti itu menyampaikan, oh ya, jadi sekarang dia memang jujur nggak pernah memberikan video dia melalui WA lagi, karena yang tutup biar semua anak masuk di Google Classroom. Nah sekarang semua sudah jadinya. Maaf, HP-nya guru nggak bisa dipakai soalnya saya kirim video gitu. Memang benar nggak bisa banyak yang kirim untuk kelas 7 itu melalui Suliwit yang titip video yang karena putus hati kalau tidak bisa mengajar, minta tolong teman yang buatkan kemarin untuk mengajar bahasa Indonesia-nya. HP yang tidak bisa untuk nge-share, yang tidak tolong Suliwit langsung hasilnya biar aja yang ngasih ke kelasnya di kelas 7. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit. Yang tadi saya sampaikan masalah RPP terutama nih perangkat pembelajaran yang lain. Data nilainya semua dijilid dengan rapi. Nanti minta tolong Pak yang supaya hasil nih untuk memberikan kertas-kertasnya Pak, sampulnya itu yang biar seragam, kita menggunakannya seperti apa, kita jilid biar rapi. Nanti setelah semester 1 sudah beres, baru kita pindah ke semester 2. Itu tadi Pak yang bisa saya sampaikan. Untuk yang berikutnya informasi kedua, silakan Pak Iwasi untuk melanjutkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses dan penilaian. Pertama, kami mohon maaf kepada Bapak Ibu karena terlambatan dari jadwal yang kita rencanakan ada kesalahan teknis. Mudah-mudahan ke depan ini bisa dijadikan sebagai sehingga kira-kira seperti ini bisa lebih lancar. Yang kemudian ini terkait dengan standar proses penambahan atau yang diberikan sekolah, sekolah
sesuai dengan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 terkait dengan pelaksanaan PIJ di masa pandemi ini. Ada beberapa hal yang ditekankan di sana terkait dengan proses dan penilaian. Terkait dengan proses dan sesuai dengan hasil survei dan juga informasi dari rekan-rekan kita di sekolah-sekolah lain, bahwasanya PJJ ini memang sedikit banyak memenuhi kendala. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin anak-anak juga sudah besar ataukah terlalu banyak mungkin materi tugas yang diterima sehingga kecenderungan untuk mengikuti PJJ itu menurun. Nah, ini juga bukan terjadi di sekolah kita saja. Ini juga terjadi di tempat-tempat lain. Kemarin pada saat ada Pak Kabin pada sekolah kita, ini juga sempat berbincang tentang proses PJJ tadi ini di tempat-tempat lain. Beliau juga menyampaikan permasalahannya hampir sama. Nah, solusinya intinya kita berproses. Demikian saran dari beliau, kita berproses, jangan sampai kita membuat anak didik atau orang tua itu merasa berat atau tertekan. Tadi SE Mendikbud juga sudah ditekankan di sana terkait dengan penilaian bahwa yang terjadi yang di poin 7 di huruf B bahwa ujian akhir semester atau ujian kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna. Aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Itu juga perlu kita pahami bersama. Bagaimana caranya nanti proses pembelajaran itu bermakna, menyenangkan dan tidak memberatkan anak, tidak memberatkan orang tua dan juga termasuk kita sebagai pendidik. Dan proses itu berjalan walaupun capaian kaki itu secara menyeluruh tidak tercapai. Nah, kalau bisa tercapai alangkah baiknya. Dan di kesempatan lain juga kami sempat mengikuti workshop kemarin. Ada dari salah satu narasumber itu Profesor Susanti kalau salah yang menyampaikan survei terkait dengan hasil PJJ di masa pandemi ini. Di hasil survei itu menimbulkan bahwa memang 70% itu dianggap kurang efektif. Artinya kurang efektif dalam artian karena kendala perangkat, kendala signal dan juga pemahaman penggunaan itu. Jadi intinya proses itu bisa berjalan, anak-anak itu merasa tidak terbebani, orang tua juga tidak merasa terbebani, dan termasuk kita sebagai ibu juga merasa nyaman. Ini terkait dengan proses, kemudian terkait dengan penilaian yang saya sampaikan tadi sudah share juga jadwal di grup untuk penilaian tengah semester, kemudian untuk ujian sekolah dan penilaian akhir semester. Cuman kemarin terkait dengan bentuk soal yang informasikan ke dalam pilihan ganda dan esai. Namun setelah tadi yang berfungsi berupa esai, itu untuk soal nanti fokus ke pilihan ganda. Jadi fokus ke pilihan ganda nanti menyesuaikan sesuai dengan mapel masing-masing. Misalnya kalau bahasa Inggris, misalnya 50 soal, PKN dengan berapa 50, matematik menyesuaikan IPA menyesuaikan SPB. Berarti biar tidak ada keraguan kayak itu untuk membuat soal nanti kesalahan link dan sebagainya nanti menjelang jadwal pelaksanaan PKS dan UAS nanti akan diinformasikan ke
karena ini nanti terbagi tangannya oleh konser. Ini cuman sesuai dengan sosialisasi KKN yang acara-acara itu sebenarnya bentuk penilaian pilihan ganda itu bukan hanya pilihan ganda saja. Ini ada namanya pilihan ganda politik. Kalau kita mengikuti di KKN itu, kemudian ada isian singkat, ada menjodohkan. Nah itu nanti kita akan coba di penilaian selanjutnya. Oke, sementara dia tidak bingung soal PTS, PAS, UNES itu masih tetap pilihan ganda. Oke, mohon juga nanti barangkali kalau itu ada yang tidak mengikuti ini, disampaikan komisi tersebut. Kemudian ke masalah asesmen nasional AKN itu nanti mungkin dari Pak Dc akan memberikan materi lebih banyak terkait asosiasi AKN. Kemudian itu mungkin tambahan sedikit dari dia terkait dengan proses dan penilaian. Mudah-mudahan manfaatnya kurang lebih yang manfaat waktu yang diperlukan. Tadi yang saya sampaikan oleh Bapak Masri. Sekarang kita lanjutkan dari Pak Made Kertajana. Silakan Pak Ayah saya untuk masalah modal lehatnya sudah tidak ada masalah. Waktu tidak ada Bapak itu sudah Pak. Oke. Kalau tidak ada kita lanjutkan dengan Pak Dr. Benata tadi dari Namapian nggak bisa lanjut videonya karena ada acara atau yang saya yakin ada acara Pak. Kita lanjutkan acara berikutnya yaitu tanya jawab kepada Bapak Ibu staf pegawai juga. Silakan kalau ada pertanyaan kita akan bahas bersama-sama. Kami silakan berarti. Itu soal BTS, objektif semua dan tidak objektif semua. Antara yang BTS kan masalahnya masalah kalau BTS kalau waspada mungkin yang Ibu permasalahkan untuk soal jumlah soal bentuk dan jumlah. untuk tengah semester silakan memudahkan sekolah untuk yang untuk tengah semester ya. Untuk akhir tahun penilaian tahun atau ujian nanti masuk ke pos. Nah, pos kan buat di pos itu nesnya berapa gitu diminta. Kita sepakat untuk pos ujian sekolah matematik dan IPA itu 40 soal ya. Itu pun untuk soalnya yang rendah. Dan kalau bisa nanti dicoba. Nah ini untuk ujian sekolah kan seperti itu. Intinya kita sepakat juga tidak terlalu menjimat dan tidak membuat anak itu menjadi stres kan itu. Intinya kita punya bentuk soal yang sudah mungkin di kelas 9, ada buku yang dipegang oleh siswa, ibu kesehariannya juga sudah memberikan tugasnya, itu aja kembali direview, diingatkan, diketik ulang, dibuatkan Google Form, sehingga anak senang, ibu nyaman, tidak lagi berpikir stres untuk mengatur-ngatur, ya juga. Asalkan namanya ulangan kan, ulangan gitu. Disiapkan itu, silakan mulai sekarang bersiap-siap intinya, karena
kalau nanti pas diminta dalam 1 minggu gitu umpamanya, oleh panitia guru semua monitor soal melalui Google Form. Nah, kalau sudah dibuat sekarang, tinggal besok atau kapan nanti bulan April, bulan Mei, ya, yang paling mendesak harapnya ibu sudah mulai buat soal penilaian semester, kan gitu. Nah, untuk kegiatan tengah semester mungkin sudah kegiatannya, mungkin nanti diatur oleh siswa apa itu kegiatannya, dan yang diikuti oleh anak-anak di dalam bulan bahasa Bali ini di Desa Padangan. Nah, tidak semua anak ya, khusus anak-anak di Padangan ini untuk SMP membuat bahasa Balinya mau pidato ya, pidato bahasa Bali, pidato yang mungkin nanti ditanya Bapak Ibu guru yang dulunya dari Padangan biar tahu ya, yang sampaikan di sini jangan sampai tidak tahu aku pakai Singkawan itu nanti. Kalau ada yang bertanya, anak dia kemudian jadi pidato, jadi belajar di mana video, nah ini ya merayakan menyambut bulan bahasa Bali untuk Desa Padangan membuat lomba ini untuk SMP, untuk pidato, untuk SD, semester, dan untuk umum itu menuliskan menulisanti itu ya, ada yang masanya ada yang tos ya. Nah itu juga nanti sudah disepakati yang menjadi juri di sini adalah juri untuk seleksi kita melalui videonya itu melalui daring dan 5 besarnya nanti di store. Nah di sana nanti dia mengikuti secara luring ya. Terus di sana diseleksi. Yang kelimanya itu dibuatkan penghargaan. Yang 1, 2, 3 mungkin ada juaranya yang termasuk dirinya. Dan juga diminta ada dokumentasi Pak Made video. Kemudiannya nanti tanggal 28 ada hari H ya. Itu informasi tambahan. Yang ada yang lain nanti ada tanyaan atau masukan. Oke, silakan untuk buat sebutnya Pak. Semua, ya semua. Untuk soal-soal tugasnya itu buat ujian sekolah. Maksud Ibu tidak, Ibu? Ujian tak. Tugas, soal-soal tugas itu tidak dibuat itu. dibuat. Oh, dibuat sendiri. Untuk membeli itu. Ibu tidak usah. Kan berarti kan luasnya ujian akhir semester sekarang Ya Bapak, di situasi seperti ini dari tadi sudah dijelaskan. Untuk yang mendesak, Ibu siapkan penilaian tengah semester. Kalau Ibu Bapak Ibu sudah memberikan tugas dengan apa yang dipegang siswa, ada buku yang seri AKM itu kan punya IPA pada pelajaran itu, nanti bahasa Indonesia itu. Nah, jenis soal itu kan buku master soal itu, master AKM. Jadi Ibu nyimak tugas anak-anak itu ketik tuh. Nah, ini ulangan tengah semester IPA. Jadi Ibu main, sing main Ibu gitu. Ya, buat pertanyaan Ibu buat nggak kan gitu. Begitu untuk ulangan akhir semester, main begini. Ada untuk bersuara silakan tambah-tambahin. Ujian sekolah, buin naik. Ada sih nak beli jadi nak naik begini. Karena terbentuk tetap muka ini, ya. Kalau MGMP tidak ada lagi berkoordinasi, maka kembali ke manajemen sekolah itu sendiri. Hanya hal-hal yang terkait dengan kewajiban ibu bapak, guru, fokus
laksanakan itu. Ya, Ibu kepala sekolah sudah menekankan tadi, berusaha buat, tidak perlu ambil laptop kalau nggak punya, pinjam di mana silakan diusahakan, nanti cara buat berarti soal nanti gampang. Ya, karena ini tidak hari ini saja, kan sudah saya jelaskan dari dulu ini tidak hanya hari ini saja, dan berikutnya semua masih dari guru aktif berarti harus wajib nih batas bisa mentor, batas bisa ngetik soal, ya bisa memanfaatkan fasilitas ini. Nantinya kalau tadi menurut SE nomor 1 2021 itu memang itu adanya Bapak Ibu, yang diutamakan adalah kesehatan. Kalau Bapak Ibu tetap utamakan kesehatan sehingga aku sehingga menyiapkan diri, ini mesti gitu. Orang besar gitu. Sedangkan juga ada bagi 500 gunawan. Jadi ibu sehingga menyiapkan diri. Nah, kemudian usaha kesehatan. Nah, itu bahasanya seperti itu, artinya Bapak Ibu tidak kaku gitu. Artinya Bapak Ibu tidak menambah beban stres karena itu. Caranya yang terus kalau Bapak Ibu guru memang tugas baca soal, baca buku halaman sekian, kerjakan tugas ini, stres karena anak itu. Ya coba selingi video anak-anak tonton video ini, nanti cari ismahnya apa, gampang luas pemikiran coba sudah oleh pemerintah itu seperti itu biar dia menyenangkan, bukan dengan materi daya menganalisa seperti itu pelajarannya. Ya, untuk di abad 21 ini itu Bapak Ibu gampang lihat video pembelajaran aku gitu. Dari sana paham dia menganalisis cara berpikirnya seperti apa, menganalisis permasalahan ini, mencari temukan jalan keluar pemecahannya seperti apa. Nah kemudian yang kalau kemarin di seleksi untuk menjadi pengajar praktik itu seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mengalami konflik, konfliknya seperti apa, sampaikan. Terus bagaimana cara penyelesaiannya? Sampaikan. Terus apa yang tindak lanjutnya? Sampaikan. Nah, hasilnya apa? Dampaknya apa? Itu ada melatih berpikir sebenarnya, latihan berpikir pada itu juga Bapak Ibu. Biar tidak kaku kelihatannya. Bisa dihubungkan kemana-mana Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jadi yakinlah melihat perkembangan, ya, melihat perkembangan proses pembelajaran di banyak sekali sekarang ya. Apa di kanal YouTube yang di guru itu banyak sekali. Di ruang guru banyak juga ya, di ruang guru itu. Tidak pusing-pusing Bapak Ibu. Waktu belajar mengelah, bukan kota sing sangat kok. Pak Uyas itu banyak sekali itu melihat kemarin saya sudah nge-share itu di akun apa itu di share itu cara LKHM. LKHM. Ya itu cara belajar jarak jauhnya itu banyak sekali. Ya. Nah itu tambahannya. Mungkin ada lagi Ibu Sumiati ini. Untuk Pak UTS-nya waktunya kita yang tentukan ke maksudnya waktu pekerjaan ini kan? Kita kan buat soal, dia bisa berapa soal sudah yang siapkan. Yang ada waktunya sudah diberikan. Berapa menit itu? 1 jam. Ada yang 10 menit, ada berapa? Kami sesuai dengan jadwal sekarang sudah ada ini waktu dari masing-masing khusus untuk penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester seperti biasa nanti Bapak Ibu yang mengkondisikan, kita membuat jadwal seperti ini. Nanti pelaksanaannya Bapak Ibu yang mengkondisikan ke anak-anak. Artinya langsung nanti soal untuk penilaian tengah semester, Bapak Ibu langsung yang menyampaikan ke siswa. Dan kemudian untuk ujian sekolah, ujian akhir semester nanti terjadwal.
Nah, ini juga dia tambahkan untuk ujian sekolah. Nanti kemarin ada Bu Setri kalau nanti materi ujian sekolah itu kan dari kelas 7, 8 ya. Oke. Nah, kalau kelas untuk penilaian akhir semester itu dari semester 1 semester 2. Nah, kalau UTS-nya dari semester 1 sampai semester akhir. Oke. Nah, kan Bapak Ibu yang mengkondisikan. Masalah waktu, maksudnya waktu pengerjaan soal ini. Iya, apa sesuai dengan jadwal, Oke, disesuaikan dengan jadwal. Oke, misalkan mungkin anak juga ya, mungkin menjelang pelaksanaan PAS, US, PTS itu kan ada ditegaskan bahwa di salah jadwal. Oke. Nah, tambahnya sedikit ya. Nah, sebelum Bapak Ibu mengirim soal, waktu pelaksananya kapan, pastikan dulu berapa orang anak kita yang bisa, yang tidak bisa. Nah, gitu. Biar disiapkan nanti berangkat komputer di sini datang ke sekolah mungkin berapa orang, ya diatur seperti yang kemarin kan seperti itu ya. Kalau mungkin banyak, misalkan jangan banyak ya, tidak bisa memadai di sini, repot jadinya, apalagi ada pembatasan pembatasan kerumunan itu, atau disiapkan saja hard copy-nya print out dari soal itu. Nah, berarti Ibu membuat soal yang di Google Form 1, di web 1, Ibu buat siapkan aja itu. Ya panitia gampang nanti. Kalau tidak bisa dengan laptop dari Google Form-nya di multimedia ini, kita sudah punya kopinya yang di-print dalam bentuk webnya itu. Kalau Google Form di-print tidak bisa seperti web dan di luar itu. Soal itu beda nanti banyak lembarannya berapa kan. Oke, kemarin kan seperti itu. Kalau arsip arsip untuk soal-soal itu kan Google Form-nya di print banyak pinggirannya. Terus sudah dibuat, Ibu buat punya masternya dibuat itu apa mungkin sesuai dengan bentuk soal yang dibagikan siswa dengan. Oke, hanya nantinya Ibu silakan dibuat dulu buat memberikan tugas dibuat kirim ke anak itu ya. Kalau nanti biar tidak jenuh anak-anak seperti apa perkembangan evaluasi pembelajaran jarak jauh ini, biar bervariasi. Hal yang video apa video seperti apa yang saya sampaikan, sebelum mengamati, sebelum mencari apanya di sana, diskusikan apanya dan itu. Pak Ibu sudah pintar itu model-model komunikasi, cara-cara model KKM-nya itu kan seperti itu. Literasinya biar dia dapat membaca, dari membaca ini mengungkap wawasan berpikirnya, itu pendewasaan berpikirnya dari anak yang malas membaca menjadi termasuk kita yang malas membaca. Itu tidak pas. Ada lagi Pak? Ampun boleh. Boleh. Ada pertanyaan? Bisa minta lewat. Iya. Seperti yang tadi saya dikasih catatan sama ini itu masalah kopas. Oh, operasinya tidak boleh lewat. Tadi yang dikasih catatan sama Ibu Ketua disuruh menyampaikan sedikit di masalah ini untuk khususnya untuk anggota vokasi kita di sini. Sesuai dulu kan kita pernah sepakat tanggal 5, akhirnya tanggal 10. Kalau bisa antara hak dan wajib itu tolong paling tidak 1 bulan itu tolong dibayar lah gitu, biar teman-temannya yang lainnya perlu untuk dia bisa berjalan. Itu Pak. Terima kasih. Artinya mengingatkan kita wajib pada anggota vokasi untuk mengingat kewajiban kita. Oke. Ada lagi untuk isian kekayaan itu, ada yang sudah mencoba
baru ngisi data profil Ya, data profilnya. saya mencoba nggak bisa kemarin, nggak bisa login. Nah, itu mungkin bisa yang tambahkan Pak. Oke. Untuk mengisi data itu sama seperti mengaktifkan akun dulu Pak. Jadi kan kita diberikan password itu passwordnya harus dirubah dulu. Dia harus dirubah baru nanti bisa kita edit data pribadi dulu Pak. Data pribadi aja dulu diedit sesuaikan dengan akun mana yang pakai mana yang kalau saya pakai akun resmi saja akhirnya supaya nanti apa tuh diberitahu ya, otomatis nanti ada email juga nanti dari direktorat itu. Nanti itu sama seperti mengaktifkan akun. Jadi kita sudah diberikan kata kunci. Nah masuknya itu dulu ke itu pakai tuliskan dulu pakai akun mana gitu. Artinya sesuai dengan panduan. Ya. Sesuai dengan panduan aja. Kemarin yang baca panduannya terus baru login pertama itu sudah ada pesan gitu. Cek jadinya gitu. Ya. Mungkin sinyalnya karena posisinya juga jauh di belakang rumah ya. Wifi-nya jauh. Tinggal tidak lanjut. Nanti kalau Bapak Ibu aktifkan dulu ikuti panduannya aja. Pasti ya yang diminta itu di awal Maret ini sudah semua bisa mengisi kali. Pak, itu yang mau bertanya tentang pengisian itu apakah maksudnya harta kekayaannya untuk kita satu keluarga walaupun bukan atas nama kita? Atas nama Ibu aja. Tidak saya dengan pacarnya. Ibu kan BPKB mobil itu bapak ngapain masuk situ? Atas nama Dek Bang. Pada itu kan lain. Kalau mobilnya ini juga atas nama orang lain ya kan masukkan yang kita masuk PKB Honda dan dulu ya sesuai kekayaan sesuai dengan pajak. Ya hasilnya. Kalau sertifikat tanah masuk almarhum ya biarin aja. Kan begitu ya. Nah, nanti kita tunjuk mungkin Pak Matari yang nanti lebih banyak nanti untuk berkomunikasi yang seharusnya ini Pak siapa ya tugasnya Pak Aris yang berhubungan dengan pajak haji kan ya karena beliaunya juga gimana ya Pak Sindaya aja mungkin hari ini bergabung mungkin bisa ada bergabung Pak Aris ini tidak ada ini ya kita tarik nafas banyak lah kalau begitu bedanya menunggu pekerjaan kita yang syukur kita sehat semua kita bisa dulu isi sendiri-sendiri ya nanti setor ke Matahari kita print out kita setor soft copy-nya hard copy-nya juga kita kumpulkan dan kita nanti usahakan untuk menyetor ke SDM Program. Ada lagi Pak Ibu? Dah pas nih untuk itu nih. Ayo. Demikian tadi Bapak Ibu sesi tanya jawab. Yang menambahkan sedikit mungkin mengingatkan saja karena hari Senin yang akan datang itu kan sudah bulan Maret. Bos kita sebagai orang Bali disibukkan dengan persiapan PDP. Kebetulan kalau tidak salah tanggal 16 itu mulai ulang tahun kita atau kegiatan semester setelah membagi. Nah itu berarti waktunya sedikit sekali untuk persiapan pembuatan soal. Nah sementara besok pagi kita sudah mulai acara pelatihan sampai hari Selasa. Nah itu waktunya singkat. Dan itu kalau biasa banget kita kumpul di sekolah sama-sama membuat soal dalam bentuk nanti kan lebih cepat gitu. Jadi kalau ada kesulitan apa kita bisa share bersama-sama. Terus yang berikutnya jadwalnya itu Bapak Ibu wali kelas kalau emang sudah share bagus, kalau belum tolong di-share ke walinya untuk jadwal untuk UTS-nya nanti harus pakai sama biar mereka persiapan. Udah jadwal Kan bisa di grup kalau tinggal teruskan. ulang Bapak Ibu kalau sudah tidak ada pertanyaan kita lanjutkan acara berikutnya yaitu pembebasan AKM oleh Bapak Waktu sepenuhnya harus
Videonya bisa di Bapak kan nanti semuanya sini ya. ini kalau kami nanti kan kayaknya yang Bapak membantu saya ya. Nanti yang mungkin atur di mana nan. Ini Pak. Oke. Ya, ayo. Baik, Bapak Ibu, guru, pegawai semuanya yang hadir dalam acara rapat ini, yang saya hormati, dan sekaligus acara ini saya isi untuk sosialisasi pengimbasan kegiatan asesmen kompetensi minimum kegiatan guru belajar seri AKM yang saya ikuti di angkatan 9. Oke. Nah, kepada Bapak Ibu guru yang dari rumah mengikuti ini saya share Di-share ya? Di-share saja ya. Dalam kegiatan ini tentunya saya mengucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu ya untuk mengikuti kegiatan rapat sekaligus mendengarkan atau mengikuti kegiatan sosialisasi pengimbasan kegiatan asesmen kompetensi minimum kegiatan guru belajar seri AKM ini. Bapak Ibu, di SMP Negeri 4 Pukuan ini saya sarankan kepada Bapak Ibu untuk aktif ya mengaktifkan PKB-nya ya, PKB-nya. Di sana banyak sekali informasi dari Kemendikbud terkait dengan pengembangan profesi berkelanjutan dari masing-masing guru ya secara nasional. Mungkin Bapak Ibu masih mengingat apa yang bisa dilakukan untuk masuk ke SIM PKB itu ya tentu dengan memasukkan nomor UKG ya, nomor UKG dan guru.go.id ya, yang passwordnya bisa Bapak Ibu minta ke ketua MPK-nya masing-masing. Baik Bapak Ibu, yang dimaksud atau tujuan latar belakang dari AKM itu apa ya? Kenapa pemerintah Kemendikbudnya ada meluncurkan atau pengganti UN-nya itu UN tidak ada sekarang, yang ada adalah AN, Asesmen Nasional. Apa yang latar belakangnya? Latar belakangnya dilihat dari hasil PISA. Itu membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018 sekitar 70% siswa memiliki potensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains, itu 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum. Untuk matematika 60% siswa di bawah kompetensi minimum. Untuk keterampilan sains, skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun. Nah, kalau hal ini dibiarkan, apa yang terjadi kan gitu. Nah, inilah hasil Indonesia, pemerintah melalui hasil PISA-nya ini berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa melalui AKM ini. Jadi, apa pentingnya asesmen nasional ini? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, ya, untuk meningkatkan mutu pendidikan. Artinya tidak menyangkut individu, mutu pendidikan di satuan pendidikan itu. Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian
siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir. Cara tidak hanya secara individu yang sampaikan tadi, tidak hanya melalui capaian nilai ujian akhir, ya, per mata pelajaran, ya intinya apapun sebutannya, nah itu semuanya itu bukan secara individu, adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian potensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah ini kan sudah dalam kurikulum 13 kita sudah mencari dan melakukan hal ini. Ya. Keberhasilan sistem pendidikan itu difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuannya, keterampilannya, dan sikap. Terlebih di era transformasi pendidikan di abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial itu menghadapi berbagai tantangan di abad ke-21. Nah, itu dari pengetahuan, keterampilan, sikap, terlebih dengan situasi tantangan di kecakapan hidup di abad ke-21 ini. Menguasai teknologi informasi, ya, kecakapan yang pertama, menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, itu ya harus disiapkan, harus yang dimiliki oleh siswa di abad ke-21 ini. Ya, kecakapan-kecakapan itu yang diawali tentunya oleh guru-gurunya, ya, dan bisa menguasai, mengajar teknologi informasi, ya, memanfaatkan dan berkomunikasi pada berkontribusi, ya, kontribusi terhadap masyarakat. Nah, kecakapan yang dimaksud ini ada gambarnya, ya, kecakapan belajar dan berinovasi. Apa itu dulu berinovasi? Masing kalau anunya biar tidak menurun minat belajar PJJ anak-anak itu harus berinovasi, bukan membakar diri medianya tidak menurun, WhatsApp juga baca ini. Nah, itu yang kedua di sana kecakapan menggunakan teknologi informasi. Apa yang saya sampaikan tadi, mencari media itu ya tentu harus cakap menggunakan teknologi informasi. Anak-anak kita seperti itu sekarang, bukan dari SD, dia sudah memanfaatkan teknologi, dia menggunakan teknologi, ya. Terus ada kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Artinya ya hasil dari pengetahuan, keterampilannya diimplementasikan, dituangkan di dalam masyarakat, berkontribusi, ya. Terus apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah. Mutu setiap sekolah, penilaian mutu sekolah madrasah, program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah, mutu satuan pendidikan berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, ini asesmen nasional ini yang diikuti oleh siswa itu AKM, ya, asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Terus apa manfaat asesmen nasional ini? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan sudah tadinya. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional menghasilkan informasi
untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, dan B, kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya kesatuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta. Nah, ini ada kesenjangan. Hasil yang hasil belajar murid ya dalam asesmen nasional ini untuk tujuannya adalah manfaatnya adalah untuk mengetahui perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Ya, artinya yang sudah melaksanakan asesmen ini, kualitas belajar mengajar yang dapat pada gilirannya itu meningkatkan hasil belajar murid. Hasil belajar murid ini perkembangannya bisa dilihat secara waktu ke waktu gitu maksudnya. Ya, baik. Setelah semesternya, setiap ada asesmennya, kita sudah tahu perkembangan anak. Ada penilaiannya, ada bentuk soalnya. Asesmennya ini perkembangannya seperti apa? Karena nanti ada penilaian hasil dari asesmen itu ada 5 ya. Terus tujuan asesmen nasional sudah nih. Terus, nah ini tadi apa yang dinilai adalah pengetahuan, keterampilannya, sikapnya. Nah ini yang bisa dinilai dari sikap siswa, karakter siswa itu melalui profil pelajar Pancasila, Pak Ibu. Pelajar Pancasila, profilnya seperti apa? Yang pertama di sana berkebinekaan global. Ya, ini tidak mesti harus satu ini dua ini ya, bisa mana saja. Ya. Berkebinekaan global, yang intinya bisa menghargai, menghormati budaya yang ada di Nusantara ini. Berkebinekaan global. Bergotong royong. Bergotong royong ini ya artinya Bapak Ibu sudah paham betul. Gotong royong itu pekerjaan yang berat menjadi ringan. Nah, ini tidak segampang apa yang kita sampaikan. Nah, ini semua dimulai dari diri kita, seorang guru, seorang pendidik, ya mau bergotong royong, ya tidak hanya anak saja disuruh bergotong royong, membersihkan sampah, buang sampah di tidak sembarangan, ya. Memelihara lingkungan, itu secara bergotong royong kita mulai dari Bapak Ibunya. Terus kreatif, ya kreatif artinya ada ide-ide ya, yang dikeluarkan melalui kegiatan-kegiatan yang sebelumnya. Berpikir kritis, ya berpikir kritis artinya tanggap terhadap informasi, tidak begitu saja menerima informasi, bisa menyaring apakah informasinya benar, ya, apakah hoax, kan gitu seperti anak ini, ya. Terus mandiri ya, yang berikutnya itu Bapak Ibu sudah ketahui juga kalau orang mandiri artinya tidak membebankan kerjaan kita, membebankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita kepada orang lain. Bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, berusaha ya untuk menyelesaikan dengan berbagai macam cara, dengan berkolaborasi, ya dengan berkolaborasi. Yang berikutnya berakhlak mulia, percaya pada adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah ini profil pelajar Pancasila inilah yang nanti Bapak Guru tanamkan. Ya kalau kemarin ada karakter 18 karakter, nah ini sudah terangkum di sini Bapak Ibu. Ya ada yang karakter disiplinnya, ada gotong royongnya, ada mandirinya, nasionalismenya, ya kan di sana, ya religiusnya, ini semua kita ada di sana. Nah, artinya itulah
penilaian keterampilan atau karakter yang dikembangkan dalam AKM ini. Ini adalah gambaran kompetensi siswa ya, yang dinilai dalam AKM ini, Asesmen Nasional ini. Kecakapan hidup di abad 21 ya, apa yang disampaikan tadi uraiannya, ringkasnya di sini dalam bentuk gambar tabel ya. Kompetensi siswa itu yang harus dimiliki adalah kecakapan hidup di abad 21 dipadukan dengan karakter profil pelajar Pancasila itu intinya. Ya, kecakapan hidup di abad 21 yang pertama tadi menguasai dan bisa memanfaatkan teknologi informasi dan bisa berkontribusi terhadap masyarakat. Ya. Terus profil pelajar Pancasila, dia berkarakter, ya, mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa, ya, sembahyang, penampilan setiap mengawali mengakhiri kerjaannya sudah berdoa, bergotong royong, ya, berkebinekaan global, kreatif thinking, itu mandiri. Nah, semuanya itu ada 6 ya, ya. 6 profil pelajar Pancasila digabungkan dengan kecakapan abad 21. Itulah kompetensi yang dimiliki siswa nanti dalam AKM ini, yang nanti dituangkan dalam proses pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Itu semuanya terukur di dalam melalui asesmen nasional yang berupa ketiganya ini. Ada survei karakter, ya, asesmen kompetensi minimumnya, ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Hasilnya itu adalah untuk mengetahui mutu pendidikan, kualitas pendidikan di satuan pendidikan. Tidak lagi secara individu, Pak. Oke. Lanjut, Pak. Nah, apa beda ujian nasional dengan dengan asesmen nasional ini? Ya. Dilihat dari tujuannya, tujuan pelaksanaan asesmen nasional itu mengevaluasi terkait sistem satuan pendidikan. Kalau ujian nasional itu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Ya, kalau asesmen nasional untuk mengevaluasi terkait sistem satuan pendidikan, tidak individu. Terus jenjang penilaiannya, kalau ujian nasional itu yang mengikuti, ya, ujian nasionalnya diikuti oleh SMP, SMA, SMK. Kalau kalau asesmen nasional itu dari SD sampai SMK, SMA, SMP, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah di SMK. Yang mengikuti asesmen itu dari tingkat SD. Kalau ujian nasional SD kan tidak ikut ya. Terus level siswa, asesmen nasional yang diikuti oleh siswa kelas 5, kelas 8 dan kelas 9, 11 ini silahkan. Kelas 11 ya. Kalau ujian nasional tingkat akhir pada tiap ya, itu siswa levelnya. Subjek siswa itu kalau asesmen nasional berdasarkan survei, siswa dipilih secara acak oleh untuk mengikuti asesmen nasional, diacak berdasarkan survei. Masing-masing sekolah ada 45, ada yang 50 sampai dengan cadangannya kan gitu. Itu secara survei. Kalau ujian nasional itu dilaksanakan sensus, artinya menyeluruh semua, ya, semua yang kena sensus.
Terus model soalnya, nah kalau di dalam asesmen nasional sudah ada disampaikan ada 5 model soal. Soal pilihan ganda, ada yang kedua pilihan ganda kompleks, ya artinya jawabannya lebih dari 1, boleh. Terus ada pilihan menjodohkan, ada isi, ada uraian. Nah, itu ada 5 kan. Ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isian singkat, ada uraian. Kalau ujian nasional itu semuanya pilihan ganda dan kecuali matematika untuk SMA, SMK itu ada isian singkatnya. Ini sudah lewat ya. Sasaran penilaian kalau asesmen nasional potensi literasi, numerasi dan karakter serta kualitas dan klaim satuan pendidikan. Terus ujian nasional itu penguasaan terhadap mata pelajaran. Nah, sudah Pak Ibu, aja. Ada lagi di bawahnya tuh. Sudah. Nah, ini ada kategori hasil AKM. Hasil AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Urutan tingkat kompetensi dari yang paling kurang adalah yang paling kurang itu perlu intervensi khusus, berarti kurang ya. Ada tingkat dasar, ada cakap, ada mahir. Nah ini kategori hasil dari AKM. Kalau sekolah kita ini bagaimana? Kan itu ada kategorinya seperti ini. Sekolah ini perlu intervensi khusus. Bahwa dasar, cakap, mahir. Ini pengertiannya. Kalau di tingkat kompetensi literasi apa ini? Khusus. Anda ini di atasnya membaca, ini membaca. Di sana waktu itu dijelas. Tingkat kompetensi literasi membaca. Ada 4 kategori kan itu. Perlu intervensi khusus. Bagaimana murid kita itu kalau seperti itu posisinya? Murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Artinya sing bisa macam ini, sing bisa menginterpretasikan apa yang dibacakan itu. Artinya perlu intervensi khusus puluhan. Terus yang dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Sering ngomong yang pertama menceritakan kembali apa yang terjadi dalam teks, kikis-kikis. Bukan dasar berarti ya. Bisa memahami aku itu ada kejadian di bukuan, ada perampokan, tanggal muni, jam muni, itu bisa. Yang lainnya ada itu artinya dasar baru dia ketahui. Kalau cakap, tingkat kompetensi literasi membacanya dikategorikan cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dan hasil integrasi beberapa informasi dalam satu teks, bisa menyimpulkan ya, artinya dari apa yang dia baca itu bisa dia menyimpulkan. Itu cakap. Nah, kalau mahir, nah sekarang bagaimana yang mahir? Murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi
lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Bahasa Indonesia ini dia mahir. Artinya di samping dia bisa menyimpulkan dan dia bisa membandingkan informasi dengan informasi yang lain yang di dalam teks itu. Sudah di pengayaan posisinya dia. Dia mahir itu. Sudah bisa dalam dirinya mengembangkan lagi informasi tersebut. Contohnya kalau membuat prakarya resep. Nah, kalau buat resep dia sudah bisa menemukan resep sendiri gitu. Yang itu orang cabai satu dengan resepnya sendiri dia mengambil resep ini, mengambil resep yang satunya dikombinasikan dan dia membuat khusus untuk penemuannya. Itu mahir ya. Ya kalau kita omongan biar mudah mengertikan bahasanya itu, kalau sudah mahir dia bisa menghasilkan produk sendiri ya dari apa yang dia pelajari. Jadi tingkat kompetensi literasi numerasi. Ya, kalau tadi membaca, kalau sekarang di numerasi bagaimana kan itu ini intinya. Kalau perlu intervensi khusus, itu muridnya hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan kompetensi yang terbatas. Artinya bisa dilihat kemampuannya itu minim sekali ya untuk pengetahuan matematika. Artinya menghitung tambah kali bagi kurangnya itu bisa dilihat di sana ya. Tingkat dasar untuk menghitungnya kan seperti itu. Baru bisa mempertanyaannya kalau di SD kan, kalau anak-anak hitungan 1 sampai 10 hafal sampai 100, nah ini belum ya masuk. Perlu intervensi khusus nantinya. Tetapi SMP menghitung, membagi, menambah, mengali, mengurang belum bisa. Artinya perlu intervensi khusus. Nah, itu. Terus tingkat dasar. Murid memiliki keterampilan dasar matematika. Kompetensi dasar dalam bentuk persamaan persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri, statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Nah, Ibu Bapak guru matematik yang paham ini ya, ini termasuk kategori terkait dengan geometri, statistika. Artinya grafiknya itu Bu ya, bisa baca grafik dasar. Kalau cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Ya berarti cakap. Kalau mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks secara selalu berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Numerik apa itu? Itu ya. Yang jelasnya untuk lebih lanjut tingkat kompetensi yang dikuasai oleh siswa itu baik numerasi, baik membaca. Bapak itu silakan
Di sana cari di ini ya. Pusmenjar. pusmenjar.kemendikbud.go.id AKM. Si AKM-nya ada di sana bentuk soal level berapa, kelas berapa gitu. Level 4 dan 8 kalau kita ada. Nah itu ada di sana. Ya, nanti kita coba ya. Terus ini sudah habis ya. Dalam pembelajaran ini yang tadi saya sampaikan ya, untuk implementasi dalam pembelajaran Bapak Ibu lebih banyak cari di ini alamat ini ya, pusmenjar.kemendikbud.go.id. Untuk program guru belajar multi seri, nah itu ini saran saya Bapak Ibu aktifkan akun PKB-nya di sana, karena kalau kita mengikuti program guru belajar webinar BIMTEK itu melalui jaringan ini mudah sekali Bapak Ibu. Kenapa mudah? Ini waktunya kita mengatur lebih fleksibel Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sibuk mulai. Kalau jangan malam kan ada waktu, lanjutkan di sana. Itu enaknya di sana. Kalau Ibu ada kendala masalah apa? Ada hubungan dengan grup kita bergabung dengan grup, komunikasikan di grup. Kalau tidak, kita cari yang kita butuhkan di Google itu. Mungkin sih bisa jawab apa gitu. Cari perbandingan, ini jawabannya. Bisa dibuka. Konsultasi mudah sekali. Jangan takut intinya ya. Tidak perlu takut untuk kegiatan-kegiatan BIMTEK yang dalam jaringan ini Bapak Ibu. Waktu kita yang menentukan. Setelah itu kalau ada permasalahan kita bisa komunikasikan dengan teman di sana yang bergabung. Nah, bagaimana cara loginnya? Kalau di KM ini, kalau kita mengikuti dengan akun PKB kita masing-masing. Nah ini ada langsung saja mungkin kita peragakan. Coba dibuka buku Mas Berawat, buka Google-nya dulu, login ke SIM PKB-nya. Kita masuk ke alamat https gurubelajar.go.id. Oke. Guru belajar gitu aja kayak dianunya bisa di Google. Kalau diarahkan kita ke alamat http. Ya, ini akun belajarnya Pak Jero nih. Oke, saya mengerti. Nah, boleh diklik saja langsung. Nah, ini Bapak Ibu sudah dikayakan. Ini seri pembelajaran yang ada dalam akun belajar kita. Dan tunjukkan ada seri pendidikan keterampilan hidup, ada seri asesmen kompetensi minimum, seri belajar mandiri, calon guru asesmen P3K, seri pendidikan inklusif. Di bawahnya mungkin ada seri AKM masih. Nah, yang sudah berlangsung ini Bapak Ibu ada. Nah, ini cara ininya lebih fleksibel, lebih mudah, lebih menantang, lebih kolaboratif. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Ya, seru sekali memang ya, cara belajarnya. Sudah Bapak Ibu temukan? Kalau belum bisa masukkan nomor UKG-nya. Ya, kalau ini Pak Jeronya kan sudah belum masuk nih. Terus di bawahnya Pak. Terus ya. Ini sedang
Seri assessment. Sudah berlangsung di baru ini. Seri assessment kompetensi minimum. Kalau akunnya Pak Jero di sini karena tidak ikut, ya sudah berlangsung di angkatan ke 10. Ya sekarang mungkin angkatan 11 sudah mulai terakhirnya. Tidak ikut. Oke. Terus di bawahnya mandiri ini, sering belajar mandiri. Seri belajar mandiri ASN P3K. Nah ini bagi Bapak Ibu yang belum ASN ini, yang P3K silakan nanti siapa ya masuk P3K di sini? Tidak ada. Tidak masuk. Belum. Karena ya masing-masing kan beda. Ada kalau di sini kita membutuhkan guru BK ya. IPA 1 Ada IPA di sini Pak. silakan masuk di sana nanti belajar seri P3K. Sudah ketemu? Bisa aktifkan akunnya dulu dengan nomor serta baginya. Terus nanti masuk ketemu dah ya, seperti apa yang di gambar. Coba di slide anunya diambil biar tidak ini. Nah, karena sudah mengikuti KKM-nya dia. Slide-nya itu ditunjukkan. Kembali ke lanjut ke bawahnya. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah masuk di sini silakan ketik yang bagian alamat serialnya itu. Alamat surel. Alamat surelnya itu dan password. Ya akan muncul seperti di bawahnya itu. Karena nanti kalau Bapak Ibu tidak masuk di SIM PKB-nya ini, apa yang dia pusmenjarnya itu nanti sih Bapak nemuin soal-soal itu, kayak masih nemuin soal. Kayak di PS, kayak di Gunung Karya, itu nggak semua ada sana. Makanya Ibu harus wajib tuh gabungnya di sana. Untuk di soal. Tadi kan sudah saya sampaikan lebih banyak, nanti Ibu masuknya di sini untuk aktifkan CPKB-nya itu. Aman tidak kalau tidak seperti itu kita kan tetap dilaku balik gitu. Nah ini adalah petunjuk, inilah jalan. Nah inilah kita berbagi gitu tujuannya. Ya, aman sih kita masuk kamu bersewa gitu untuk AKM-nya nanti. Coba Pak Dedo, ya tadi kan sudah hapus mencar yang itu di bawahnya itu. Kalau Bri sudah bisa masuk, sudah bisa masuk tuh. Sudah, kan sudah pengkas. Ini oh sudah pengkasnya. Ya. Kalau iya. Kalau sudah mengupload pembebasan. Oh bisa sih, ini aja. Tidak seperti itu Pak. Seolah-olah jangan pernah begitu Pak. Berarti aja nanti kalau ininya ya, kita cari pusmeja KKM ini di sini bawahnya ini. Kalau lembar tanya jawabnya kan di sini yang diberi Pak. Kalau ini sudah implikasi dalam proses pembelajaran ini yang dia maksud. Nah, alangkah baiknya Bapak Ibu bagi yang lupa password hubungi ketua MBNP-nya ya. Password untuk PKB-nya. Nomor pesertanya berapa? .guruku.go.id-nya. Nomor peserta pakainya masih ingat Ibu? Masih ingat. Nah kan kadang-kadang kan passwordnya kalau dia kemarin passwordnya kayak kalian dan dua gitu. Makanya minta kembali. Nah, makanya minta lagi dengan gini. Kalau Ibu Bapak tidak bisa ya untuk bergabung di sana, silakan Ibu Bapak mencari di dalam Google-nya itu ketik saja pusmenjar, ya pusmenjar. Diarahkan nanti https pusmenjar.kemendikbud.go.id AKM ketik. Nah, lihat di sana
Nah, dari AKM dan implikasinya dalam pembelajaran PDF. Banyak dari sana. Nanti ketemu dengan soal dalam PDF, ya. Di sini banyak sekali, ada levelnya, level berapa ini, banyak sekali. Ya, nah itu caranya sehingga Bapak Ibu kita bisa berbaginya, Bapak Ibu bisa berbagi, ya. Demikian Bapak Ibu bisa saya sampaikan untuk ayat di bawahnya ada ya terus apa yang perlu Bapak Ibu siapkan untuk AKM ini Bapak Ibu kan begitu sekarang. Satu, Bapak Ibu lebih proaktif ya untuk akun belajar Bapak Ibu diaktifkan, mencari informasi tentang AKM ini, ya tentang AKM ini apa yang harus disiapkan sebagai guru matematika. Nanti video-video banyak sekali di sana, silakan Ibu Bapak mendownload, melihat itu, ya dan sedikit demi sedikit nanti harapan kita Bapak Ibu bisa membuat soal AKM ini. Karena ada 4 kategori nanti bisa kita, kalau Ibu Bapak sudah menguasai IT, saya kira pekerjaan itu tidak berat. Kadang-kadang kan kita yang penguasaan ini penggunaan laptop, komputer itu yang tidak paham, kan itu belum paham, belum begitu paham, Bapak. Itu yang menyebabkan terbebani dah kita. Bagaimana caranya mengklasifikasikan anak itu yang perlu fleksi, ada yang tingkat dasar, ada yang cakap, ada yang mahir. Ini caranya itu mengklasifikasikan dari sekian kelas ini, kelas 7. Rudikan ini siapa-siapa yang kita ajak, mengklasifikasikan itu. Kalau sudah menguasai IT kan gampang. Dengan Google Form, spreadsheet-nya bisa di scroll dan digabung. Orang anak yang nilainya di bawah 50 ini, anak yang di atas 50, di atas 60, 70. Artinya yang di bawah 50 ya masih perlu intervensi. Yang sudah di atas 50 dan bawah 60 dasar. Kalau sudah 70 ada cakapnya, yang 80 ke atas sampai 100 ya sudah kategorinya aja itu. Kalau kemarin kan ada secara kualitatif, kuantitatif kan itu. Ada P cukup, ada A, C kan gitu. Nah sekarang diklasifikasikan ada 4 kategori. Demikian Pak Ibu nih yang bisa disosialisasikan, disampaikan dalam kegiatan rapat sudah berjalan dan sosialisasi sudah berjalan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya sehingga acara hari ini bisa akhiri karena sudah jam 12. Oke. Ada pertanyaan Pak Ibu? Tidak, pas nih. Kita akhiri dengan Para Sandi Om Sandi. Tinggal naik pembukaan dan penutup gitu. Demikian acara rapat dan sosialisasi IMAS AKM yang dapat dilakukan di SMP Negeri Patuh. Terima kasih. Salam sehat.